Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dengan kami dalam intim dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu teduh sejenak sebelum mulai aktivitas kita, sebelum kita beristirahat. Apapun yang kita lakukan, kita harus selalu andalkan Tuhan Yesus. Mari buka lawatan Tuhan atas setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran
menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Kami tahu rancangan yang ada di dalam-Mu itu adalah pasti. Kami tahu rencana-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, ajar kami mengerti apa yang menjadi isi renungan-Mu ya Tuhan, yang akan kami dengar saat ini. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kembali bersama dengan saya, kita akan bersaat teduh dalam intim dengan Allah pada hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membaca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-9 dan juga 1 Tawarikh pasal yang ke-18. Hari ini saya akan membacakan beberapa ayat bagi saudara. Yang pertama adalah 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.'" Saya akan melanjutkan membaca dari kitab yang sama dari ayat 6 sampai 7. "Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mephiboset.' Jawabnya, 'Inilah hamba tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.'" Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan arti mengasihi adalah menaruh kasih kepada, mencintai, menyayangi. Mengasihi Tuhan artinya selalu merindukan berada dekat dengan Tuhan. Kalau seorang mengasihi Tuhan, maka dia akan selalu rindu dan haus untuk merenungkan dan memahami setiap isi hati Tuhan. Pemazmur sering mengungkapkan kerinduannya untuk berada dekat dengan Tuhan, dan dia menyatakan bahwa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas dan lebih manis daripada madu. Saudara dapat membacanya dalam Mazmur 19 ayat yang ke-11. Dengan pemahaman tentang mengasihi Tuhan, maka dapat menjadi jelas bahwa mengasihi Tuhan berarti menuruti perintah-perintahnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Saat Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidup kita, maka hal-hal lain yang bersifat duniawi tidak akan mudah mempengaruhi hidup kita. Seorang yang mengasihi Tuhan akan juga mengasihi sesama, sebagai hukum yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap orang percaya. Saudara dapat membacanya dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-38. Dalam pembacaan perikop di atas, Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mengingat kasihnya kepada sahabatnya
yang adalah Yonatan, anak Raja Saul, yang telah kalah dalam perang dan telah meninggal. Beberapa contoh kita mengasihi sesama. Yang pertama, menjaga toleransi antar sesama teman atau lingkungan. Yang kedua, menjaga sikap sopan dan santun kepada semua orang yang berada di sekitarnya. Hal yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang berikutnya, yang keempat, menghormati orang lain termasuk kepercayaan orang lain. Berikutnya yang kelima, menghormati orang lain yang sedang berdoa dan yang sedang beribadah. Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, anak Yonatan cucu Saul, dengan mengingat kasihnya kepada sahabatnya yaitu Yonatan. Raja Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya dengan cara berusaha berbuat baik senantiasa. Daud memenuhi janjinya kepada Yonatan yang adalah sahabat karibnya untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada keluarga Yonatan. Saudara dapat membacanya di dalam 1 Samuel 20 mulai dari ayat 11 sampai dengan yang ke-23. Persahabatan Daud dengan Yonatan tampak juga kepada Mephiboset anak Yonatan. Kebiasaan di zaman dulu bahwa seorang raja yang menang dalam peperangan akan membunuh semua anggota kerajaan raja yang dikalahkan untuk menghindari ancaman di kemudian hari. Namun bagi Raja Daud, membagikan kasih Allah dan memelihara kesetiakawanan adalah lebih utama daripada mempertahankan tahta kerajaannya. Kasih Allah yang mendasari persahabatan Daud dengan Yonatan, sehingga kasih Allah menjadi nyata dalam kehidupan Daud. Apa yang ditunjukkan Daud sebagai wujud kasihnya kepada Allah? Yang pertama, Raja Daud memanggil Mephiboset sebagai salah satu keluarga Saul yang masih hidup. Yang kedua, Raja Daud tidak berniat untuk membunuh Mephiboset. Yang ketiga, Raja Daud memutuskan untuk memberikan seluruh harta peninggalan milik Saul kepada Mephiboset. Yang keempat, Raja Daud mengizinkan Mephiboset makan semeja dengan Raja Daud, yang mana pada zaman itu adalah hal yang tidak lazim dilakukan oleh seorang raja yang telah menang dalam peperangan. Nah, saudara, refleksi kita pada hari ini, persahabatan yang didasari oleh kasih kepada Allah menjadi wujud nyata yang ditunjukkan seseorang kepada sesama. Setiap orang percaya yang menyatakan sebagai orang Kristen harus memiliki persahabatan yang benar dan langgeng yang didasarkan pada kasih Allah. Bagaimana dengan Anda? Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat perenungan pada hari ini yang memberikan kami pemahaman tentang kasih setiap orang percaya kepada Allah melalui wujud nyata dalam mengasihi sesama manusia. Jika Raja Daud telah menunjukkan kasihnya kepada Allah melalui kasihnya kepada keturunan daripada Raja Saul, maka kiranya Engkau menuntun setiap kami, menyertai dan mengarahkan kami supaya kami terus boleh mengasihi Engkau Tuhan melalui kasih kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.